Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Chandra Puspita dari kelas MBS 4C NIM 112 akan sedikit menerangkan mengenai lembaga keuangan syariah. Langsung saja, lembaga keuangan syariah dibagi berbagai macam, antara lain bank syariah yang terbagi menjadi penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua ada asuransi syariah, dan yang ketiga ada pegadaian syariah. Yang keempat ada pasar modal syariah, dan yang kelima ada koperasi syariah. Di antara 5 pilihan tadi, saya akan membahas tentang pegadaian syariah. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian. Dalam fikih muamalah, arahan yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara etimologi, rahan berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut terminologi, rahan artinya menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dengan demikian, arahan atau gadai merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan marhun bih, sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga gadai yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Lalu, apa bedanya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah? Langsung saja. Yang pertama, yaitu pada pegadaian konvensional, biaya administrasi berdasarkan presentasi golongan barang. Sedangkan pegadaian syariah, biaya administrasi berdasarkan golongan barang. Kemudian, apabila sudah jatuh tempo, pegadaian konvensional barangnya akan dilelang ke masyarakat, sedangkan pegadaian syariah akan dijual ke masyarakat. Selanjutnya, maksimal jangka waktu pada pegadaian konvensional selama 4 bulan, sedangkan pegadaian syariah selama 3 bulan. Kemudian, pada pegadaian konvensional dalam 1 tahun, kelebihan tidak diambil, maka menjadi milik pegadaian, sedangkan pegadaian syariah diserahkan ke lembaga ZIS. Dan selanjutnya, pada pegadaian konvensional akan dikenakan bunga, sedangkan pegadaian syariah akan dikenakan jasa penitipan. Dasar hukum. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Dasar hukum yang ketiga adalah ijma ulama. Dasar hukum yang kelima yaitu fatwa MUI nomor 25/DSN MUI/3/2002. Tujuan pegadaian syariah. Yang pertama, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga. Dan yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Produk pegadaian syariah. Yang pertama adalah rahan, solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, arum, memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha. Dan yang ketiga yaitu amanah, pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Barang jaminan gadai syariah. Yang pertama perhiasan, yang kedua kendaraan bermotor, yang ketiga barang elektronik, yang keempat mesin, dan yang kelima surat-surat berharga. Sumber pendanaan pegadaian syariah. Yang pertama modal sendiri, yang kedua penyertaan modal pemerintah, yang ketiga pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang keempat pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, yang kelima melalui obligasi dari masyarakat. Akad yang digunakan. Yang pertama akad rahan.
Nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada murtahin di Pegadaian Syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhun. Alur akad rahan. Seorang nasabah dengan membawa barang berharga miliknya mendatangi kantor Pegadaian Syariah. Nasabah memberikan barang yang ia bawa tadi ke pihak Pegadaian Syariah guna untuk jaminan. Setelah itu, pihak Pegadaian Syariah menaksir harga dari barang tersebut. Kemudian, setelah ditaksir, pihak Pegadaian memberikan sejumlah uang sesuai harga dari taksiran barang tersebut. Saat mengembalikan dana pinjaman ke Pegadaian Syariah, pihak Pegadaian memberikan barang yang dijadikan jaminan tadi dan nasabah memberikan biaya perawatan jaminan. Yang kedua, akad mudharabah. Hanya dapat diterapkan pada rahin yang menginginkan gadai barang untuk keperluan produktif. Artinya, dengan menggadaikan barangnya, rahin tersebut mengharapkan adanya model kerja. Alur akad mudharabah. Seorang nasabah dengan membawa barang berharga miliknya mendatangi kantor Pegadaian Syariah. Nasabah memberikan barang yang ia bawa tadi ke pihak Pegadaian Syariah guna untuk jaminan. Pihak Pegadaian menaksir harga dari barang tersebut. Setelah ditaksir, pihak Pegadaian dan nasabah melakukan akad mudharabah di mana dana pinjaman digunakan untuk modal usaha dan menentukan pembagian keuntungan dari usahanya. Setelah itu, pihak Pegadaian memberikan dana pinjaman sesuai dengan taksiran dari barang jaminan tadi. Saat mengembalikan dana pinjaman ke Pegadaian Syariah, pihak Pegadaian memberikan barang yang dijadikan jaminan tadi dan juga nasabah memberikan pesanan keuntungan kepada pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan perjanjian pada saat akad. Yang ketiga, akad ijarah. Penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun. Alur akad ijarah. Seorang nasabah dengan membawa barang berharga miliknya mendatangi kantor Pegadaian Syariah. Kemudian, nasabah memberikan barang yang ia bawa tadi ke pihak Pegadaian untuk digunakan sebagai jaminan. Pihak Pegadaian menaksir harga dari barang yang dibawa nasabah. Setelah ditaksir, pihak Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad ijarah, di mana barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian. Setelah itu, pihak Pegadaian memberikan dana pinjaman sesuai dengan taksiran dari barang jaminan. Saat mengembalikan dana pinjaman ke Pegadaian Syariah, pihak Pegadaian memberikan barang yang dijadikan jaminan tadi dan juga nasabah memberikan dana perawatan untuk barang jaminannya. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai Pegadaian Syariah. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.